Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Di video sebelumnya gua udah bilang ya soal penelitian mengenai inefisiensi pasar modal Indonesia. Mayoritas pedagang saham di pasar saham kita mengandalkan technical dan sentimen untuk membeli dan menjual saham. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sentimen didefinisikan antara lain reaksi yang tidak menguntungkan dan juga bermakna pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Nah, ini yang terjadi di saham-saham emiten sawit. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan akan melarang ekspor CPO dan minyak goreng, Presiden Jokowi pada Jumat 22 April 2022 lalu membuat pengumuman melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng, yaitu minyak sawit mentah crude palm oil CPO yang akan berlaku Kamis 28 April 2022. Pengumuman Presiden itu tentu mengagetkan pengusaha sawit. 3 hari berselang sejak Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 4 tersangka dugaan korupsi minyak goreng. Tersangka diduga menyalahgunakan fasilitas ekspor saat terjadi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Salah satunya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Kemendak, inisialnya IWW. Belum lagi larangan diberlakukan hari Senin ini, Senin 25 April 2022, harga saham-saham emiten sawit berjatuhan. Ada sejumlah saham emiten sawit yang turun hari ini, antara lain emiten PT London Sumatera Indonesia Tbk, kode sahamnya LSIP, tercatat turun 6,94% dari harga Rp1.440 menjadi Rp1.340 perak per saham. Perusahaan milik Salim Group tersebut memproduksi minyak sawit mentah, karet, kakao, teh, dan biji-bijian. Masih emiten di bawah Salim Group, PT Salim Infomas Pratama Tbk, kode sahamnya SIMP, juga turun 4,7% dari Rp510 menjadi Rp486. Emiten ini memproduksi minyak goreng bimoli dan produk turunan minyak kelapa sawit lainnya. Harga saham PT Triputra Agro Persada Tbk, kode sahamnya TAPG, juga turun sebesar 6,92% dari Rp650 menjadi Rp605. PT Astra Agro Lestari Tbk AALI juga turun 6,84% dari pembukaan sebesar Rp12.775 menjadi Rp12.250 per saham. Sementara emiten grup Bakri, PT Bakri Sumatera Plantation Tbk, kode sahamnya UNSP, juga mencatatkan penurunan hingga 6,25%. PT Provident Agro Tbk, kode sahamnya Palm milik Saratoga Sentra Bisnis, juga mencatatkan turun sebesar 4,95% dari Rp910 menjadi Rp865 per lembar saham. Selanjutnya PT Sinarmas Agro Resources and Tech Tbk, kode sahamnya SMAR atau SMAR, juga turun 3,17% dari Rp4.730 menjadi Rp4.580. Terakhir contohnya saham PT Sampurna Agro Tbk atau kode sahamnya SGRO yang memproduksi produk kelapa sawit hingga karet, juga turun 2,49%. Asal lo tahu ya, hal yang sama pernah terjadi juga pada saat terbit larangan ekspor batu bara di awal Januari 2022. Saat itu emiten batu bara kompak ambrol harga sahamnya. Saham Indo Tambang Raya Megah, ITMG, Delta Dunia Makmur, Doit, Indika Energi, Indi, Bukit Asam, PTBA, Mitra Bara Adi Perdana, MBAP, United Tractors, UNTR, dan juga Bayer Resources dengan kode saham BIAN sempat jatuh. Pada 12 Januari 2022, pemerintah mencabut larangan ekspor batu bara. Kembali saham emiten batu bara memanas, harga saham batu bara langsung naik. Jika pada 3 Januari lalu lo beli saham-saham emiten batu bara sebelum pengumuman larangan ekspor dicabut, maka lo udah
udah lumayan cuan lebar. ITMG misalnya selama Januari hingga hari ini sudah naik 36,56%. DOIT naik 97,67%. INDI naik 74,92%. PTBA naik 38,58%. MBAP naik 31,48%. UNTR naik 26,58% dan BIAN naik 58,40%. Lumayan kan? Bisa jadi kejadian yang sama di emiten batubara akan terjadi di emiten sawit. Bisa juga beda ya. Apa lo mau nimbun saham emiten sawit nih saat pedagang saham lagi banyak yang ketakutan banyak jualin saham emiten sawit ini? Kalau gue nunggu Kamis deh. Kalau emang harga saham emiten sawit terjun, gue mau nangkep nyicil dikit-dikit. Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.